musuh Nabi Muhammad SAW ketika mengawali dakwah di kota Mekah adalah kaum Quraisy, kaumnya sendiri yang tenggelam dalam kemusyrikan. Tapi jangan salah, kaum Quraisy itu bukan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat kenal dengan Allah Ta'ala, sehingga dalam Al-Quran berulang-ulang dialog antara Nabi kita dengan kaumnya diabadikan. Allah bilang sama Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, katakan sama kaummu itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Sayaqulun Allah. Niscaya kaum kamu itu, kaum Quraisy itu bakal jawab, Allah. Jadi orang-orang Quraisy tahu, Pak, yang menciptakan jagat raya ini adalah Allah Ta'ala. Hai Muhammad, tanyakan pada kaummu itu, siapa yang memberi rizki? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi mereka tahu bahwa Allah itu adalah yang memberikan rizki. Tanyakan pada mereka, ya Muhammad, siapa yang mengatur semua urusan di antara langit dan bumi? Sayaqulun Allah. Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi mereka kenal dengan Allah, Pak. Maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha pengatur. Mereka tahu. Lalu apa masalahnya? Kok sampai terjadi konflik, sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam, ya kan? Karena mereka walaupun kenal dengan Allah Ta'ala, mereka tidak mau menjadikan Allah saja sebagai ilahan wahidan. Mereka maunya Allah diakui sebagai ilah, tetapi ya ilah-ilah yang lain juga disandingkan bersama dengan Allah Ta'ala, sehingga Allah itu punya partner rame gitu. Ini yang disebut dengan mempersekutukan Allah Ta'ala. Nah, itu bisa terjadi di zaman jahiliyah dahulu kala, tentu bisa berulang kembali di zaman kapanpun, termasuk di zaman kita sekarang. Orang di satu sisi ditanya, kamu percaya nggak Allah Rabb? Betul, percaya. Buktinya apa? Sampai sholat dia, Pak. Tapi anehnya, bersamaan dengan dia percaya Allah sebagai Rabb, yang berarti dia percaya Islam sebagai din, tapi juga diam-diam dia terima din lainnya. Padahal paketnya jelas, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ridho Allah sebagai Rabb, mestinya ridho Islam saja sebagai din. Tapi di zaman sekarang banyak manusia mengaku muslim, mengenal Allah, menyatakan Allah Rabbnya, menyatakan Islam dinnya, tapi saat yang sama dia merasa perlu dengan din lainnya. Buktinya apa? Buktinya kalau ditanya, kamu orang apa? Saya muslim, tapi saya muslim moderat. Nah, gitu. Nggak bisa dia mengatakan saya muslim saja, nggak bisa. Saya muslim nasionalis, saya muslim demokrat, saya muslim progresif. Kalau yang agak galak sedikit, saya muslim fundamentalis, saya muslim ekstremis, gitu, ya kan? Aneh, Pak. Kalau dia yakin Allah sebagai Rabb, mestinya dia kalau ditanya siapa kamu, anak muslim, sudah titik. Kenapa? Karena mengaku muslim berarti menerima Islam sebagai ajaran yang sempurna, yang nggak perlu bantuan demokrasi, nasionalisme, progresifme, humanisme, liberalisme, pluralisme, fundamentalisme, nggak perlu itu. Nah, ini yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah di era modern sekarang ini, Pak. Tetapi banyak orang mengira, oh itu urusan-urusan hubungan antar manusia, nggak apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada satu urusan pun antar manusia bagi kita kecuali harus dilandasi oleh kejernihan tauhid. Kalau dia dilandasi kejernihan tauhid, hubungan antar manusia kita pun menjadi jernih. Tapi kalau dia tidak dilandasi dengan kejernihan tauhid, maka hubungan antar manusia kita menjadi keruh, menjadi nggak jelas.